Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube channel saya dimanapun Anda berada, khususnya untuk Bapak Ibu Proktor, operator, atau mungkin Bapak Ibu guru yang menyaksikan video saya ini. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, masih membahas tentang ANBK ya, atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kali ini saya akan berbagi tentang persiapan survei lingkungan belajar atau SLB yang dilakukan oleh Kepsek dan guru. Nah ini ya. Tapi sebelumnya saya coba ingin menjelaskan apa itu asesmen nasional. Nah ini ya, apa itu asesmen nasional? Ini saya ambil dari web ANBK ya. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan dengan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini sumbernya web ANBK ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang instrumen asesmen nasional itu adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter, berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini semua ketiga-tiganya ini dikerjakan oleh peserta didik ya, sesuai dengan jadwal ANBK. Ini dikerjakan oleh peserta didik. Biasanya dilaksanakan 2 hari ya Bapak Ibu ya. 2 hari ya, yang hari pertama kita anak peserta didik kita itu mengerjakan asesmen AKM literasi dan survei karakter. Kemudian yang hari kedua AKM numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk para guru dan kepala sekolah itu hanya mengerjakan satu ini Bapak Ibu, yaitu survei lingkungan belajar. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengisi survei lingkungan belajar oleh kepala sekolah dan guru? Nah, yang pertama kali dilakukan adalah cetak kartu login ya. Hampir sama dengan peserta ujian web ANBK juga mencetak kartu login. Di mana kita mendapatkan kartu login? Kartu login bisa diminta ke operator atau proktor ANBK ya. Terus kemudian yang kedua mengerjakan survei lingkungan belajar tentunya ya. Nah, sesuai dengan jadwal ANBK yang sudah ditentukan. Oke, nanti di akhir sesi ini saya akan bagikan jadwal kapan akan dikerjakannya survei lingkungan belajar khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Terus kemudian bagaimana tak kartu login? Nah, ini ya. Ini tugas dari proktor ataupun operator, yaitu masuk ke laman https://slb.kemdikbud.go.id ya. Jadi jangan sampai salah tulisannya dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, setelah benar penulisannya di kolom search ya, kita masuk ke browser dulu ya. Kemudian di kolom search itu kita ketikkan ini, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi ini browser kita, saya pakai Google Chrome. Kemudian di sini diketikkan dashboard slb.kemdikbud.go.id di sini. Kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah tampil ini klik login SSO ya. Klik login SSO yang ada di sini. Nah, baru kemudian muncul seperti ini Bapak Ibu. Muncul seperti ini. Maka kita gunakan apa? Silakan login dengan akun untuk verbal. Silakan Bapak Ibu login dengan akun untuk verbal. Jika tidak tahu, coba tanya operator Bapak Ibu. Seperti saya contohnya ya, saya proktor tapi bukan operator sekolah. Jadi saya minta akun untuk verbalnya itu ke operator di sekolah saya. Ketikkan username-nya di sini, kemudian passwordnya apa, kemudian klik login. Nah, itu Bapak Ibu ya. Setelah sukses kita login, maka akan tampil Bapak Ibu. Ini tampilan dari dashboard slb.kemdikbud.go.id. Di sini ada MPSN-nya, di sini ada nama SD-nya dulu ya. Ada nama SD-nya, kemudian ada NPSN-nya, ada tokennya nih Bapak Ibu. Ini sengaja saya kasih hitam-hitam karena bersifat privasi ya. Privasi untuk sekolah kami. Jadi
sengaja saya hitamkan. Sebenarnya nggak hitam seperti ini Bapak Ibu, ada angka-angkanya ya. Terus kemudian ini juga nicknya ini saya sembunyikan juga, tanggal lahirnya juga saya sembunyikan karena ini menyangkut privasi dari masing-masing guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah saya. Oke, ini kemudian tombol yang ini Bapak Ibu, tombol yang cetak kartu SLB itu digunakan untuk mencetak kartu login keseluruhan. Jadi yang terdaftar di sini bisa dicetak dalam satu lembaran kertas. Nah, kalau kurang mungkin bisa 2, bisa 3 ya. Tapi yang jelas dia tersusun dari beberapa guru ada tercetak dalam satu hamparan. Ini untuk yang seluruhnya. Kalau misalnya kita ingin cetak secara individu Bapak Ibu, nah ini di sini Bapak Ibu bisa pilih. Dipilih misalnya ini contohnya guru nomor 1 ini cetak 1. Kemudian guru nomor 2 cetak lagi 1, cetak lagi 1, cetak lagi 1 ya kan. Nah ini ada keuntungannya, ada kerugian juga ya. Kalau misalnya cetak satu-satu kita tinggal membagikan saja. Tapi kalau cetak seluruhnya sebelum dibagikan tentunya kita gunting dulu ya Bapak, kita bagikan ke yang bersangkutan. Oke. Kemudian coba saya contohkan, ini contoh kartu login untuk Capsek dan guru ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu minta, ini kebetulan ini punya saya Bapak Ibu ya. Kartu login survei lingkungan belajar untuk guru, nama sekolahnya ini, NPS-nya saya sembunyikan. Kemudian token tanpa huruf O Bapak Ibu, tanpa huruf O. Jadi ada misalnya token bentuknya bulat seperti ini bukan O tapi 0 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tokennya seperti itu, tanpa huruf O. Kemudian nicknya diisi dengan sesuai dengan KTP yang ada di Dapodik atau EMIS. Jadi Bapak Ibu kan ada nomor nicknya ya, nomor induk kependudukan di Dapodik yang Bapak Ibu daftarkan. Misalnya Bapak Ibu punya 2 nick, tentunya sebenarnya nggak punya ya 2 nick ya. Kalau misalnya nicknya tidak sesuai misalnya dengan KTP yang Bapak Ibu punya, tolong diisikan yang sesuai Dapodik saja. Kemudian ini namanya, kemudian tanggal lahir dari Bapak Ibu. Kemudian kan perhatian, informasi ini bersifat rahasia, Anda wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab terhadap informasi ini. Makanya ini saya kasih item-item ini untuk menjaga kerahasiaannya Bapak Ibu. Ini sekedar untuk mendemonstrasikan contoh kartu login. Seperti apa sih kartu login untuk Capsek dan guru. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Setelah kita terima kartu login dari proktor ataupun operator di sekolah Bapak Ibu, terus kemudian apa yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh Capsek dan guru? Nah silakan Bapak Ibu masuk ke laman ini Bapak Ibu, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Nah ini dilakukan secara mandiri Bapak Ibu. Kita tidak boleh kerjasama ya. Kita tidak boleh kerjasama atau mungkin diskusi bahkan untuk mengerjakan. Kita bisa mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Nanti ada waktunya ya, waktu pengerjaannya bagaimana, kapan pengerjaannya. Yang jelas ini masuk ke sini Bapak Ibu. Jangan sampai salah untuk menuliskan alamat lamannya ini, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Nah kalau Bapak Ibu berhasil masuk ke sini maka akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini tampilan di browser kita itu seperti ini ya. Di browser kita itu seperti ini. Ini coba saya perbesar lagi. Nah ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada keterangan, atau di sini sebelumnya kita baca dulu ya keterangannya ya. Survei lingkungan belajar bertujuan memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan dari input, proses, output. Setiap respon yang Bapak Ibu berikan diharapkan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan sesungguhnya dan menjadi informasi reflektif. Oleh karena itu, kejujuran, keaktifan, serta kelengkapan dan dalam pengisian survei lingkungan belajar menjadi kunci kualitas informasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan. Terus kemudian di sini ada prosedurnya. Berikut prosedur pengisian survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar wajib diisi oleh kepala satuan pendidikan, kepala sekolah ya Bapak Ibu, dan guru yang terdaftar dalam sistem pendataan Dapodik atau EMIS. Jadi semua guru dan kepala sekolah yang masuk dalam Dapodik itu wajib mengisi survei lingkungan belajar ini. Kemudian kepala satuan pendidikan dan guru dapat login menggunakan data yang tercetak pada kartu login SLB yang tadi saya
contohkan tadi ya Bapak Ibu, itu kartu login SLB. Kemudian kartu login didapatkan dari proktor atau operator ya pada satuan pendidikan masing-masing yang ditunjuk untuk mengakses dan mencetak kartu login pada halaman dashboard SLB ya. Kemudian halaman dashboard SLB dapat diakses oleh operator dan proktor satuan pendidikan yang tadi alamatnya ini Bapak Ibu sudah ya. Waktu pengisian akan aktif sesuai dengan jadwal pelaksanaan asesmen nasional di setiap jenjang pendidikan. Jika Anda bertugas di lebih dari satu satuan pendidikan, pastikan Anda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan. Nah, ini mungkin khusus untuk guru SMP ke atas ya. Karena guru mata pelajaran, maka kadang-kadang dia bisa bertugas di beberapa sekolah. Makanya wajib mengisi di semua sekolahnya. Kalau misalnya ada 3 sekolah yang tempat mengajarnya, berarti harus mengisi ketiga-tiganya itu. Terus kemudian kendala selama proses pengisian dapat disampaikan ke tim helpdesk asesmen nasional melalui proktor atau operator satuan pendidikan. Nah, ini nanti gunanya proktor dan operator satuan pendidikan, ketika ada kendala bisa diadukan ke proktor tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk formulirnya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum mengerjakan, kita isikan NPSN sekolah kita. NPSN itu sudah ada di kartu login Bapak Ibu. Sudah ada ya di kartu login. Nah, ini ya ada NPSN-nya ada di sini Bapak Ibu. Terus kemudian token. Nah, tokennya juga ada tadi ya, tokennya. Kemudian nick nih Bapak Ibu. Lah, nick ini harus sesuai dengan apa yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada nicknya ya, tidak dituliskan nicknya di sini, atau mungkin memang sengaja dirahasiakan atau bagaimana ya, nicknya tidak dicantumkan di sini. Tapi yang jelas Bapak Ibu harus mengisi nicknya itu sesuai dengan apa yang ada di daftar pokok pendidikan atau Dapodiknya. Tanggal lahirnya Bapak Ibu, untuk mengetikkan tanggal lahir bisa misalnya pada tanggal 30 Agustus tahun 1980 lah misalnya. Tulis di sini 30, di sini bulannya 0, di bulannya hanya 8 aja. 30, kemudian ketik lagi di sini 8, kemudian 1980. Kemudian klik login Bapak Ibu. Nah, setelah klik login, maka kok bisa tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, login gagal. Login gagal ini karena mungkin data yang Bapak Ibu masukkan tadi tidak sesuai dengan yang tertera pada kartu login ya. Atau mungkin belum masuk jadwal untuk pengisian SLB, survei lingkungan belajarnya. Nah, ini ya, makanya saya share dulu kapan kita bisa melaksanakan atau mengisi survei lingkungan belajar untuk semua GTK. Nah, ini Bapak Ibu, menurut informasi yang saya terima dari tim teknis kabupaten hari ini Bapak Ibu, tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 November selama 4 hari, dan kemudian tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 November juga selama 4 hari. Nah, ini Bapak Ibu. Terus kemudian dapat diakses 24 jam Bapak Ibu. Dapat diakses 24 jam. Oh ya, untuk bentuk itu bentuknya apa sih survei lingkungan belajar ini ya? Karena saya masih belum juga tahu isinya, tapi saya mendapat informasi dari beberapa artikel maupun sumber-sumber media yang ada di internet itu ya. Jadi bentuk dari survei lingkungan belajar itu adalah kuesioner ya. Kalau tidak salah jumlahnya ada 65 pertanyaan. 65 pertanyaan itu dengan pertanyaan yang jenis pertanyaan yang berbeda. Bentuk pertanyaan itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang pilihan ganda, ada juga yang memilih bisa lebih dari satu, atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi di situ kemudian Bapak Ibu, apakah di setiap hari kita harus mengisi ini semua, atau SLB itu harus kita kerjakan selama 4 hari? Sebenarnya SLB itu bisa dikerjakan dalam 1 hari ya Bapak Ibu ya. Untuk satu SLB bisa dikerjakan dalam 1 hari. Tapi kalau toh pun Bapak Ibu terbentur mungkin ada aktivitas lain yang mengharuskan Bapak Ibu untuk tidak melanjutkan, bisa kita tunda untuk besoknya. Kita bisa melanjutkan lagi untuk besok. Login, caranya login dengan akun yang sama, ke laman yang sama ya. Login dengan sama, nanti ada klik lanjutkan di situ Bapak Ibu.
Jadi ada batas waktunya 15 sampai 18 November, 22 sampai dengan 25 November, tergantung jadwal yang sudah ditentukan oleh kalau di sini dalam hal ini saya tim teknis kabupaten, Bapak Ibu di yang mananya kan gitu ya. Jadi tergantung nanti kapan jadwalnya, ketentuannya. Yang jelas ini ada dua waktu ya, sama-sama 4 hari, tapi ini bisa dikerjakan tanggal 15 sampai tanggal 18. Mungkin yang gelombang selanjutnya mungkin 22 sampai tanggal 25. Nah ini ya, atau mungkin antara 15 sampai 18 dan 20 ini bisa dikerjakan selama 8 hari. Nah itu ya Bapak, tergantung nanti informasi yang ada dari tim teknis dari kabupaten Bapak Ibu. Jadi dalam mengisinya pun untuk masing-masing guru dan kepala sekolah itu diacak itunya ya, pertanyaannya, kemudian jenis pertanyaannya pun berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita kerjasama atau saling mencontek antara guru yang satu dengan guru yang lain. Nah itu ya. Terus kemudian sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah menonton video saya ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada tim teknis kabupaten yang sering memberikan informasi up to date ya, informasi terkini mengenai ANBK, sehingga kami tidak merasa kesulitan untuk melaksanakan mulai dari simulasi, geladi, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan ANBK utama. Juga terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Ali Amran ya, selaku Korwil di Kecamatan Kerumutan, yang selalu mensupport saya. Dan ini juga video permintaan beliau Bapak Ibu, permintaan beliau untuk membuatkan video ini agar supaya bisa bisa bagaimana caranya kita mengisi SLB-nya kemana-kemananya. Jadi mohon maaf jika video ini kurang ya, karena memang saya belum melakukan, karena tadi terputus sampai dengan kita login. Saya tidak bisa login karena sekarang jadwalnya masih belum masuk jadwal pengisian survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan di tanggal 15 sampai tanggal 18 bisa saya akses. Kemudian insya Allah kalau memang nanti bisa saya buatkan videonya, insya Allah saya buatkan videonya Bapak Ibu, cara pengisian untuk survei lingkungan belajar. Jadi ini video ini hanya sekedar persiapan untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar. Terima kasih banyak. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.